Sungai Batanghari asalnya dari Jambi, perahu melaju menuju ke hulu. Mari belajar dengan hati yang bersih agar segala ilmu Allah berkahi selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Penguji yang terhormat. Perkenalkan, saya Rahmawati, saya mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Saya berasal dari LPTK Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 25030101611. Saya akan melakukan uji kinerja di SMA Islam Terpadu Nurul Ilmi Jambi pada kelas 10 fase E dengan mata pelajaran kimia, materi, unsur penyusun atom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukunna? Bil khair walhamdulillah. Apa kabarnya kakak-kakak soleh pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum nanti disiapkan sama duta leadernya, boleh dilihat kesiapan kita belajar, lingkungan belajar kita, apakah ada sampah, coba dilihat kanan, kiri, kemudian di atas maktabunnya, di mejanya, apakah sudah bersih? Sudah? Oke, siap belajar? Siap. Are you ready? Ready. Boleh silakan duta respect disiapkan. Ya, Man. Isa itu Nasarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang satu yang kami cintai. Semoga ilmu yang kau ajarkan menjadi jalan kami menuju surga. Amin. Oke, hayya bina nafta dari sana bikiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Bagi nama-nama yang Ibu panggil, tafadol, silakan untuk menyebutkan kata-kata positif sebagai afirmasi untuk kita jauh lebih semangat mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, Ibu absen ya. Aisyah Ditri, Aisyah Rianti. Oke, kemudian Akila Halwa, Barakallah. Ataya Khairunisa, Masya Allah. Cantika, Smile. Gaida, Farah Nida, Asazin ya. Kemana? Oke, mengurus apa? Ijazah. Oke, berarti satu orang yang tidak hadir karena izin. Kita doakan semoga urusannya Allah berikan kelancaran. Sembari mendengarkan alunan musik yang sedang antunah dengarkan, sembari silakan close your eyes, tutup matanya. Tarik nafas dalam. Buang. Buangnya jangan dari bawah ya. Oke, boleh open your eyes. Kasih plus buat kita semuanya. Oke, pada teman-teman, kakak-kakak boleh dipersilakan untuk kiaman berdiri. Indonesia tanah air, aduh padaku, di sanalah aku berdiri, terpanduimu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tafadhol julusan, silahkan duduk. Oke, sebelum melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, supaya kita jauh lebih semangat, Ibu akan mengajak Antuna, kakak-kakak semuanya untuk bermain terlebih dahulu. Nama permainannya adalah Guru Berkata. Guru berkata, tepuk tangan. Guru berkata berhenti, berdiri. Nah, sedikit ada bergerakan, nah, tapi belum ada bergerak ya. Oke, guru berkata pegang pundak teman sebelah kanan. Ayo, mana kanannya? Yang ada teman nggak masalah ya. Turunkan. Nah, yang salah ya, masih pegang pundaknya. Guru berkata tepuk bahu temannya. Tepuk ya, bukan dipukul, beda, tepuk dengan halus. Guru berkata, antum katakan semangat ya. Oke, guru berkata turunkan tangan kanannya. Guru berkata berdiri. Silakan duduk. Wih, fokus ya. Guru berkata silakan duduk. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ada tepuk tangan? Oke, Bu, belum selesai, sudah selesai? Belum selesai. Sekarang udah selesai. Kasih plus buat semuanya. Oke, untuk pembelajaran pekan yang lalu, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Oke, struktur atom. Sebelum masuk ke struktur atom, berarti kita harus tahu dulu kita tentang teori apa? Teori atom. Nah, supaya kita jauh semangat lagi menuntut ilmu, silahkan kita akan sama-sama membaca
QOTD ya, atau quotes of the day. Wahid, Isnain, Salasa. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar walau sesaat, maka ia akan menelan kehinaan karena kebodohan sepanjang hidupnya. Oh, apa hikmahnya kita baca quotes hari ini? Temanya tentang ini. Ada yang mau jawab? Gaida, silahkan. Walaupun belajar melalui proses yang sulit, kita harus tetap belajar. Oke, baru kalau kasih applause buat Gaida ya. Jadi jangan patah semangat untuk terus menuntut ilmu. Berbicara soal pembelajaran yang sudah lewat pekan yang lalu, Ibu akan flashback dulu terkait materi kita yang sudah sama-sama kita pelajari tentang model atom, ya. Nah, ada berapa? Ada 4 kata Mariam. Ada berapa? Ada 5 atau 4 ya? Kita kenal sama beliau? Siapa? Bapak Dalton ya. Nah, lanjut ke Thomson yang kedua. Berarti ada 2 nih. Nah, muncul yang ketiga setelah Thomson. Ada Rutherford. Nah, kemudian muncul setelah yang ketiga ada Bohr. Apakah ini yang terakhir? Tidak. Jadi ada berapa? Ada 5. Jadi ada 5 teori atom. Oke, jadi ada 4 atau 5? 5. Dari siapa aja kita ulas? Nah, setelah kita sudah bahas tentang yang namanya teori perkembangan atom, kita akan melanjutkan juga masih bahasan yang sama tentang atom. Sama-sama kita tahu ya, atom itu bisa kita lihat nggak? Nggak bisa. Saking kecilnya kita tidak bisa melihat atom. Pekan kemarin juga Ibu udah kasih cuplikan video. Unsur yang ada dalam tubuh kita pun tersusun dari atom. Ada yang masih ingat rambut kita satu helainya berapa ratus ribu? Banyak ya. Saking kecilnya atom tersebut. Bahkan kalau kita ilustrasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah, Allah tidak pernah tidur, betul? Setiap aktivitas yang kita lakukan itu ada yang menuliskan. Ada malaikat, ada malaikat pencatat amal baik dan amal. Nah, balik lagi, setiap apapun yang kita laksanakan, kebaikan sekecil apapun, karena Allah sudah mengatakan ya, kalau kita melakukan kebaikan sekecil biji zarah, maka itu juga akan dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya, struktur atom itu seperti apa? Nah, sebelum lanjut, Ibu ada pertanyaan. Kan atom itu kecil ya, tidak bisa kita lihat secara langsung. Lantas, bagaimana kita bisa menghitung dari si atom tersebut? Akila, menurut Akila deh, jawaban terlintas, kita bisa menghitung partikel atom pakai apa? Pakai apa, Kak? Struktur atom. Pakai struktur atom. Caranya pakai? Rumus. Pakai rumus. Kira-kira benar nggak ya pandangan dari Akila? Karena kita belum masuk nih, benar nggak? Oke, kita cek ya. Jadi, kita tidak bisa melihat atom, karena atom itu sangat kecil, bisa dilihat dengan menggunakan alat. Nah, karena sudah ada para ilmuwan yang mengidentifikasi, menganalisis, dan segala macamnya, jadi kita bisa menggunakan data eksperimental yang patokannya kita ambil dari sistem periodik unsur. Dari mana kita tahu? Dari rumus yang menggunakan data nomor atom dan nomor massa. Jadi kita hanya sebagai user, pengguna saja. Nah, lantas apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Tujuan pelajarannya, boleh sama-sama kita baca nomor 1. Wahid, Isnan, Salasa. Mampu menjelaskan konsep elektron, proton, dan neutron serta sifat-sifatnya, massa dan muatan. Yang kedua, Mampu menghitung jumlah proton, elektron, dan neutron suatu atom netral dan ion berdasarkan mass atomnya. oke, jadi udah kegambar ya, kita punya 2 tujuan pelajaran yang akan dicapai sama kakak-kakak semuanya. Harapannya di akhir pertemuan nanti semuanya sudah bisa nih bagaimana cara menentukan proton, elektron, neutron, dan mengetahui bagaimana sifat-sifat dari ketiga konsep atom tersebut. Ibu ada tampilan video yang bisa sama-sama kita lihat. Ada yang pernah pakai mikroskop? Lihat atom? Belum ya? Ibu juga belum ya? Nih, ini adalah banyak sekali unsur-unsur yang ditampilkan karena di alam sudah ada 118 unsur yang ditemukan oleh para peneliti. Nah, ini dia komponen-komponen yang ada pada atom. Ada yang kenal? Ini model atom siapa? Bohr ya. Oke. Kemudian kita lihat nih, ada elektron yang berada di lintasan. Bagian yang di tengah ada apanya? Proton dan yang disebut sebagai inti atom. Nah,
Oke. Oke, jadi di sini Ibu tampilkan video bahwasanya bentuk dari atom itu sendiri itu akan terus bergerak dan tersusun dari berapa? Tadi ada proton, ada neutron, ada. Oke, untuk materi kita hari ini kita menggunakan buku panduan IPA Quadra. Boleh diangkat, bawa buku semuanya. Oke, sebagai referensi bacaan juga Ibu akan kirimkan di grup link e-book sebagai tambahan materi yang ada di pelajaran kita pada hari ini. Udah kegambar ya apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Udah. Ini yang tadi kita sudah dengar di video yang sudah sama-sama kita lihat. Jadi atom itu adalah partikel terkecil penyusun materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Dan ternyata atom punya unsur penyusun. Pun kita sebagai manusia juga punya unsur penyusun. Kenapa kita bisa berjalan? Karena kita ditopang dengan yang namanya tulang ya. Oke. Ini yang tadi sudah kita sama-sama pahamkan di sebuah video yang tadi Ibu tampilkan. Jadi atom itu tersusun dari proton, neutron, dan elektron. Untuk proton dia punya muatannya positif. Letaknya di mana? Di inti atom. Selain di inti atom ada proton, ada juga muatannya netral, tidak punya muatan. Dan yang terakhir ada elektron. Letaknya apakah di inti? Tidak. Di mana? Di lintasan elektronnya. Muatannya negatif. Untuk memudahkan kakak-kakak semua dalam memahami materi, ini ada simbol yang harus kita hafalkan. Selain kita hafalkan, kita juga harus memahami simbol-simbol yang ada di buku panduan kita. Oke, Tafadol boleh dilihat kitabunnya. Oke, halaman 77 ya. Jadi atom itu punya notasi, teman-teman. Notasinya apa? Notasi unsurnya disimbolkan dengan huruf X. Oke, ulang ya. Unsur disimbolkan dengan X. Kemudian ada A. A itu adalah nomor massa. Kemudian ada Z, yaitu nomor atom. Nah, yang akan kita hitung adalah proton, neutron, dan elektron. Yang Ibu tampilkan di sini, ini adalah khusus untuk unsur yang netral. Bu, berarti ada yang nggak netral ya? Ada, namanya ion. Ya, kalau dia netral, ciri-cirinya dia tidak ada muatan di atas ya. Nah, bagaimana cara menentukan proton, neutron, dan elektron, Bu? Caranya adalah kalau dia proton sama dengan nilai nomor atom. Kemudian neutron adalah adalah hasil dari selisih nomor massa dikurang nomor atom. Kalau elektron tidak bermuatan, dia akan sama dengan proton dan nomor atom. Sudah jelas ya? A tadi nomor apa? Z nomor apa? Kemudian untuk menentukan proton sama dengan nomor atom. Untuk menentukan neutron, nomor atom, nomor massa dikurang nomor atom. Untuk menentukan elektron kalau dia netral. Oke, berarti udah paham ya? Lanjut. Materi berikutnya tentang ion. Nah, Bu, apa bedanya ion sama netral? Nah, perbedaannya itu hanya di poin elektronnya saja. Ulang ya, perbedaannya hanya di elektronnya saja. Selebihnya masih sama. Proton sama dengan nomor atom. Kemudian neutron adalah selisih dari nomor massa dan nomor atom. Kemudian yang terakhir baru elektron. Elektronnya berbeda. Kenapa? Karena ada muatan. Kalau dia positif berarti dia akan melepas. Melepas apa? Melepas elektron. Kalau dia negatif maka dia akan menerima atau menangkap. Bu, kok konsepnya beda ya sama matematika? Beda. Kalau matematika, kalau dia ditambah maka angkanya pun akan semakin bertambah. Kalau dia min, maka negatif, maka angkanya pun akan semakin berkurang. Bedanya sama kimia, kalau dia positif, ya ibarat rumus kaya sama miskin. Kalau dia positif, maka elektronnya akan makin sedikit, ya. Kemudian kalau dia negatif, maka elektronnya akan semakin banyak. Rumusnya adalah elektron sama dengan proton dikurang muatan. Oke, kita akan ambil contoh perbandingan. Ibu punya Mg 2+ dengan Mg saja. Oke, Ibu mau tanya nih. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa membedakan mana yang ion, mana yang netral? Oke, silakan Meara, boleh berdiri. Yang kiri apa? Ion. Yang kiri ion. Kenapa? Karena ada itu plus. Ciri-cirinya ada apa? Ada muatan. Muatannya berapa? 2+. Kemudian yang kanan? Netral. Kenapa? Tidak ada muatan. Tidak ada muatannya. Sohe? Oke, kasih plus buat Meara ya. Oke, belum semangat nih, kasih plus yang meriah, yang semangat. Nah, jadi kita harus semangat.
Afirmasi positif ke teman itu akan menular ke diri kita sendiri. Kalau kita udah bisa membedakan, berarti kita bisa menentukan. Nah, seperti yang tadi U bilang, dari A tadi nomor atom atau nomor massa? Massa. Kemudian Z, P, N, itu akan sama dengan yang netral. A, Z, P, N. Jadi Mg itu dia punya nomor massa 24. Artinya kita bisa tahu nih berapa hasil nomor atom, nomor massa, proton dan neutronnya. Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Vida, boleh maju ke depan. Kasih plus buat Vida dong. Ya. Oke, sudah? Ya, Tafadol boleh jurusan. Sekali kasih apresiasi buat Vida, kasih plus. Nah, tadi Bu udah sampaikan ya, untuk konsep nomor atom, nomor massa, proton dan neutron, baik ion maupun netral dia sama. A-nya 24 sama, nomor atomnya 12, protonnya 12, neutronnya kok bisa dapat 12 Bu? Karena neutron itu adalah selisih dari A dikurang Z. Sampai sini udah paham ya? Bener jawabannya? Oke, barakallah. Nah, kita masuk ke elektron. Elektron ini baru berbeda, Ibu akan bedakan warnanya. Kenapa Bu bisa beda? Karena kalau dia netral, dia tidak melepaskan elektron atau menangkap elektron. Beda kalau yang ada muatannya. Kalau yang sebelah kanan dulu, berarti dia netral nih. Rumusnya tadi apa? E sama dengan P sama dengan Z. Berarti angkanya berapa? 12. Kemudian elektron yang di ion, apakah sama 12? Tidak, karena rumusnya tadi adalah P dikurang M. P-nya berapa? 12. Muatannya? Plus 2. Nah, muncul konsep matematika. Min ketemu plus, berarti tandanya jadi min. Sehingga hasilnya adalah oke. Oke, sampai sini paham itu nah? Sudah paham? Oke, yang diam-diam Ibu mau uji nih ya. Kalau tadi Ibu udah tampilkan dalam bentuk slide, Ibu punya aplikasi yang bisa Antuna akses, kakak-kakak akses ketika di rumah. Nah, aplikasi ini bisa mungkin di-download ya, atau yang Bu mau buka webnya ada, namanya PET, P-H-E-T, PET. Boleh dicatat di catatannya ya. Nah, untuk PET ini adalah suatu web pembelajaran yang sangat luar biasa bermanfaat, bukan hanya materi kimia, di sini ada materi matematika, biologi, fisika, bisa dicoba di rumah. Di sini bisa kita lihat nih, ada poin yang nilai angkanya belum ada. Nah, kalau tadi kan kita nyari semua nih dari nomor massa, nomor atom, proton, elektron, neutron. Kalau kita lihat di sini, ada angka yang belum ada nilainya. Kira-kira apa yang ditanya di sini? Nomor atomnya ada? Muatannya ada? Nah, berarti yang ditanya adalah yang tanda panah atas bawahnya muncul. Berarti yang ditanya adalah nomor massa. Bu, kalau kita nyari nomor massa gimana? Kita tinggal melihat rumus yang berkaitan dengan nomor massa, yaitu neutron. Apa rumus neutron? A dikurang Z. Nomor massa dikurang nomor atom. Berarti kita bisa cari A-nya. Caranya seperti apa? N ditambah Z. Apakah N-nya sudah ada? Berapa? 20. Z-nya sudah ada? Berapa? 17. Sehingga kalau dijumlahkan berapa? 37. Oke, cara menjawabnya kita tinggal arahkan arah panahnya ke angka 30. Tuh, bunyi dia ya. Menariknya, web ini ketika kita belajar itu akan memberikan emoticon yang buat kita makin semangat nih untuk bisa menjawab pertanyaan. Nah, nanti kalau jawabannya benar, emoticon yang muncul adalah tanda senyum. Kalau dia salah, emoticonnya tanda sedih. Karena kita udah cari nih, kira-kira benar atau salah? Emoticonnya smile atau sedih? Oke, kita cek ya. Nah, kasih plus buat semuanya. Oke. Ingat ya, setiap yang aktif maju ke depan, menjawab pertanyaan, itu akan menambah poin keaktifan dari kalian. Oke. Jadi setelah ini, boleh di rumah ketika sudah ada waktu luang, boleh dicoba-coba, karena banyak insight yang bisa kita dapatkan dari sini ya. Nah, setelah ini, ada pertanyaan sebelumnya? Sudah paham ya? Jadi kita sudah menentukan bagaimana cara menentukan nomor atom, nomor massa, proton, elektron, dan neutron. Berarti kalau kita sudah selesai membahas materi hari ini, Ibu akan mengajak Antuna untuk duduk berkelompok. Silakan boleh berbalik di kelompoknya masing-masing. Jadi di kelompok masing-masing, Ibu akan memberikan lembar kerja. Silakan berdiskusi. Kelompok 1 takbir dulu. Kelompok 2 takbir. Kelompok 3 takbir. Kelompok 4 takbir.
takbir. Semuanya takbir. Oke. Nah, di sini ada kelompok, ada nama-nama kelompoknya, silakan nanti ditulis. Kemudian silakan tulis yang pertama adalah ada kotak kosong yang harus Antuna isi, kira-kira A itu apa, Z itu apa, X itu apa. Kemudian ada N di atas itu apa. Kemudian ada kotak yang di sini berisikan 10 soal, silakan berdiskusi, langsung tulis dengan angka saja. Kalau semisalnya tidak yakin, boleh ditulis langkah pengerjaannya. Oke, waktunya Ibu kasih kurang lebih 15 menit, cukup? Kurang ya? Nah, nanti kita akan lihat juga hasil yang sudah Antuna tulis, nanti akan dipresentasikan ke depan, dengan catatan setiap kelompok akan Ibu nilai. Bagaimana kekompakannya di timnya masing-masing, bagaimana diskusinya. Kemudian ketika tampil silakan perkenalkan kelompoknya, namanya apa, jargonnya apa. Seperti tagline sekolah kita. Ketika Ibu menyebutkan Nurul Ilmi, nah, kembali berjalan. Kalau ada pertanyaan Tafadol ya, silakan boleh ditanyakan. Ada poin tambahan untuk kelompok yang menyelesaikan misinya lebih cepat daripada kelompok yang lain. Oke, Tafadol. Oke, kelompoknya udah selesai semua. Takbir. Oke, are you ready untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Udah siap? Ya. Tafadol, kita akan mulai dari kelompok yang pertama kali selesai kepada kelompok Jerman. Boleh maju ke depan? Kami dari kelompok Jerman. Jajaran orang beriman. Oke. Oke, sudah dijawab sama kelompok pertama. Nanti kita akan koreksi sama-sama. Boleh yang mau menjelaskan? Ada? Silakan. Kenapa angka-angka yang tertulis di Saburotun ini? Ini dulu ya, Bu. Ya. Jadi yang ini kenapa jumlah protonnya 11? Karena jumlah proton itu dari nomor atom. Ini nomor atom tuh lebih kecil daripada nomor massa. Jumlah elektron tuh karena ini bermuatan atau ion. Jadi Oke, boleh teman-teman sebentar. Kelompok proton 2 dikurang muatan. Protonnya itu tadi 11, terus muatannya ini plus 1. Jadi 11 dikurang plus 1, jadinya 10. Terus neutron itu dari 23 dikurang 11, jadi 12. Ini juga, Bu. Ya, yang kedua? Yang ini sama kayak tadi, jumlah protonnya 7, elektronnya ini karena ini netral, jadinya ngikut sama proton. Yang neutronnya dari 14 dikurang 7, jadi 7. Jawabannya? Oke, dua-duanya benar. Silakan. Silakan dicentang bagi teman-teman yang jawabannya udah benar. Kasih good job kelompok 3. GWGGOB. Mantap, good job. Oke, silakan boleh jurusan. Kami akan menjelaskan Jawaban? menjelaskan jawaban nomor 3 dan 4. Oke, silakan. Oke, ini Kak. Pegang. Jadi jumlah proton sama dengan nomor atomnya di sini ada 8. Jadi protonnya 8. Kalau ada elektronnya, karena di sini dia memiliki muatan plus 2, ini 2, jadinya dia proton dikurang muatan terus kemudian jadi plus. Min ketemu Min ya. Jadi 8 tambah 2 jadi 10. Oke. Jumlah neutronnya 16. 16 dikurang 8 jadi 8. Oke. Karena ini tadi karena ini netral, jadi jumlah protonnya sama dengan nomor atom 56, elektronnya 56, neutronnya 137 dikurang 56 sama dengan 18. Oke, kita cross check jawabannya benar atau salah? Oke, jawaban benar, barakallah. Kasih good job untuk kelompok 2. GWOG. Mantap, good job. Oke, boleh lulusan, kasih plus buat kelompok 2. Barakallah. Next, kelompok 4, silakan. Kelompok 4. Kelompok 4 kasih plus. Oke, barakallah. The last group silakan kelompok 1. Oke, kasih plus dan apresiasi buat diri kita semuanya. LKPD yang ada boleh Ibu kumpulkan, Ibu akan nilai. LKPD ini menjadi bahan penilaian kelompok. Ya, alhamdulillah semuanya betul semua ya. Ini belum dikoreksi nih. Sudah dikoreksi? Koreksi dulu boleh? Sebelum lanjut. Oke, kelompok 2 Holas. Oke, barakallah kelompok 2. Kemudian kelompok 3 Holas, barakallah kelompok 4. Oke, setelah ini boleh silakan buka buku latihan. Silakan, kita akan coba menguji kemampuan masing-masing individual. Kira-kira sudah berapa persen yang sudah memahami materi kita pada hari ini? Udah kelompok 1? Oke, barakallah ya. Di soal ini Antuna akan menjawab seperti yang sudah Ibu tampilkan latihan sebelumnya di webpad. Nah, Ibu bacakan soalnya. Berapakah nilai nomor massa dari gambar di bawah ini? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Silakan. Kita langsung cross check jawabannya. Tidak kerjasama, oke? Jawabannya adalah 25. Oke, silakan. Jawaban benar dikali 2, 20. Sehingga kalau betul semua nilainya adalah 100. Ada yang betul semua, angkat tangan, takbir. Salah 1. Oke, barakallah. Salah 2. Tafadol, sebelum kita tutup, kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran. Kita sudah belajar struktur atom. Apa saja struktur atomnya? Proton, elektron, dan neutron. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran kita hari ini, ada yang mau mencoba menyampaikan apa yang sudah didapatkan? Silakan, Melvina. Apa aja materi yang kita sudah dapatkan? Boleh berdiri, Kiaman. Materi yang kita dapatkan hari ini adalah bagaimana cara mengetahui jumlah proton, neutron, dan elektron. Kasih pos buat Syakila. Barakallah. Silakan sebutkan apa tadi perbedaan nomor atom, nomor massa, dan bagaimana cara menentukan proton, elektron, dan neutron. Netral dulu. Ada yang mau sebutin? Silakan Gaida. Oke. Kalau dia netral? Kalau dia netral, protonnya sama dengan nomor atom. Oke. Kalau neutron itu nomor massa dikurang nomor atom. Oke. Kalau elektron sama dengan proton, sama dengan nomor atom. Sohe? Oke, kasih pos buat Gaida ya. Nah, tadi udah nih. Kalau Gaida versi yang netral. Kalau yang ion? Silakan. Tidak. Apa rumus mencari elektron kalau dia ion? Boleh berdiri dulu? Rumus mencari elektron kalau dia ion itu proton dikurang muatan. Oke, Sohe ya, kasih pos buat Vida ya. Oke, barakallah. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah memahami bagaimana muatan dari unsur penyusun atom itu sendiri. Ada yang muatannya positif tadi apa? Proton. Ada yang muatannya negatif, namanya apa? Elektron dan netral. Oke, jadi semua perhitungannya sudah juga kita bahas dan harapannya setelah ini Antuna sudah bisa menghitung bagaimana proton, neutron, dan elektronnya. Di sini ada kalimat refleksi. Apa ekspresi Antuna setelah kita belajar hari ini? Tuliskan berupa gambar emoticon. Boleh diangkat. Silakan dimulai dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, ada smile. Smile-nya nih. Lanjut ya, shock ya. Kelompok 3. Oke, barakallah ya. Emoticon siapa? Kasih senyumnya. Kecup ya. Oke, barakallah. Oke, kelompok 4. Oke, barakallah. Kelompok 1. Oke, barakallah. Ini kelompok Ibu kasih senyum. Oke, kasih plus buat semuanya ya. Oke, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang struktur penyusun atom. Ada poin penting yang bisa kita ambil. Setelah pembelajaran ini, kita semakin menjadi pribadi yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ibu sampaikan demikian? Allah mengurus makhluknya, mulai dari yang bisa kita lihat, bahkan sampai yang tidak bisa kita lihat. Jadi kita sebagai seorang manusia, jangan khawatir. Betul? Jangan khawatir, karena rezeki kita sudah Allah siapkan masing-masing. Kita akan melanjutkan pembelajaran dengan materi ISO. Top. Nah, ada isotop, ada isober, ada isoton. Silakan kitabunnya, bukunya boleh dibaca sebelum kita belajar pekan depan. Semoga kita semuanya Allah berikan nikmat sehat sehingga bertemu kembali. Nah, sebelum bukunya Antuna tutup, nah di sini ada misi yang akan Ibu berikan. Misinya adalah silakan menceritakan apa materi yang menurut Antuna sangat luar biasa, yang mungkin Ana mau ceritakan ke orang tua di rumah, bagi yang full day. Bagi yang mat asrama, berarti boleh ceritakan ke musyrifah atau ke ibu asramanya. Setelah diceritakan, silakan minta orang tua kalian, orang tua Antuna, untuk memberikan respon atau tanggapan, dan ditulis di, boleh Bu Asair buku catatannya? Di buku catatan kalian, ya. Tanggapan orang tua Ana terkait apa yang Antuna ceritakan. Setelahnya, tanda tangan sama yang memberikan tanggapan. Oke? Jadi, untuk penutup kita pada pertemuan pada pagi hari ini, kita tutup, Ibu tutup dengan sebuah pantun ya. Nanti kalau misalnya Ibu sebutin pantunnya, Antum bilang, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, pekan depan kita belajar ini lagi. Oke, barakallah. Syukran untuk semuanya, kasih pos dulu. Lebih semangat. Oke, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini membawa kebermanfaatan buat kita, dan paling utama adalah Allah memberikan keberkahan. Oke, syukran. Ibu kembalikan ke Duta Respect, boleh ditutup. Kita tutup dulu pertemuan kita. Hayya bina nakhratin bikiratil hamdalah. Doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, boleh silakan. Terima kasih Ustazah, semoga ilmumu penerang hati kami, nasihatmu penuntun hidup kami, semoga Allah membalas dengan pahala yang tak terputus. Amin. Oke, syukran kepada Duta Respect. Sekali lagi terima kasih untuk atensi dan perhatiannya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Segala salah dan khilafan Ibu mohon maaf, pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, semuanya.